Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman mahasiswa yang mengambil kuliah pengembangan sumber daya air. Ini kuliah ke-15, kuliah yang terakhir. Kira-kira soal ujian yang akan keluar seperti ini. Ada 2 soal, satu sumber pemompaan air tanah, sumber pemompaan air tanah. Kemudian yang satunya lagi adalah routing penelusuran waduk, banjir waduk. Ini yang air tanah. Diketahui tanah lapang yang cukup luas dibuat sumur gali mencapai tanah keras sedalam 13 meter dari muka tanah. Tanah dianggap homogen 13 meter ke bawah itu tanah cadas, tanah yang rapat air. Dibuat sumur observasi, sumur pemeriksaan pertama pada jarak 7,5 meter dari as sumur. Dan sumur pemeriksaan kedua, sumur observasi yang kedua pada jarak 55 meter dari as sumur gali. Jika sumur dilakukan pemompaan dengan debit tetap sebesar 30 liter per detik atau 0,03 meter kubik per detik sampai terjadi keseimbangan muka air freatiknya, maka kedalaman air di sumur pemeriksaan 1 minus 4,5 meter dan pada sumur pemeriksaan kedua minus 3 meter. Hitung kedalaman muka air di sumur gali. Jadi digambar dulu proses pemompaan dan kedalaman sumur pemeriksaan 1 dan pemeriksaan 2 digambar dulu dengan jarak yang seimbang proporsional dengan yang diketahui. Kemudian digambarkan juga kedalaman muka air sumur pemeriksaan 1 4,5 meter, misalnya S0, S01, kemudian S02 3 meter, jarak sumur pemeriksaan 1 X1 itu 7,5, yang sumur pemeriksaan 2 X2 itu 55 meter. Digambarkan seperti itu. Kemudian digambarkan juga muka air freatik. Muka air freatiknya itu gambarnya yang benar, jangan sembarangan. Jadi ini gambarnya itu parabola halus. Jadi ini berupa lengkung yang halus. Di sini agak curam kemiringannya, kemudian agak mendatar, dan yang di sini sudah hampir mendatar. Yang mendatar jauh sekali tentunya. Sini hampir mendatar. Jadi kemiringannya di sini kecil, di dekat sumurnya itu besar. Kemudian ini aliran yang menuju sumur, digambarkan juga dari kanan dan kiri karena ini berupa penampang. Kemudian tanah keras, min 13 meter. Nah, digambarkan seperti ini, gambarnya yang baik, dengan gambarnya asal-asalan. Kemudian dihitung rumusnya, V sama dengan VK V kali K kali H2
H2 kuadrat min H1 kuadrat per ln X1 per X2. Nah, ini yang diketahui adalah S0. S0 itu apa? Kalau dilihat di gambarnya ini, S01 H1, S02 H2, S0 sini H0. Jadi kedalaman muka air sumur setelah dipompa, dan di sini kedalaman air tanah sampai cadas. Nah, harus digambarkan seperti ini, harus dipahami dengan baik. Sehingga bisa menghitung di sini H2 sama dengan 13 dikurangi S02. H1 sama dengan 13 dikurangi S01. Nah, karena itu sudah diketahui, H1, H2 diketahui, maka bisa diterapkan di rumus ini. X1, X2 juga diketahui. V-nya juga diketahui, B-nya juga tahu. Yang belum tahu adalah K, koefisien permeabilitas tanah. Jadi dihitung K, masukkan rumus, ini 0,030, ln 55 per 7,5, 3,14, H2 min H1, 10 kuadrat minus 8,5 kuadrat. Nah, kalau dihitung, K-nya sama dengan 0,000690-nya 3 kali meter per detik. Nah, kalau sudah gitu, kemudian rumus ini kan umum. Jadi ini bisa H0, ini bisa H2, ini bisa H1, atau H2 dan H0, atau H1 dan H0. Bisa semua sama saja. Yang penting kalau sini H2, sini H0, berarti yang atas ini X2 dan X0. Kalau sini H1 dan H0, berarti sini X1 dan X0. X0 berapa? X0 itu adalah setengah diameter. Nah, tapi diameternya berapa tadi? Diameternya 85, berarti X0-nya separuh dari 85 jari-jarinya, 42,5. Jadi di sini H0 H2 kuadrat min H0 kuadrat sama dengan V kali ln X2 per X0. Nah, itu dihitung di mana? Dihitung di sini. Nah, ini Q ini Q 0,03 Q ln 55 meter per separuh dari 85 cm, jadi 0,425. Dibagi rumusnya ini, dibagi V, dibagi K, dibagi V 3,14, dibagi K, B29, B29 mana ini? Ini B, ini nomor ke-29, jadi ini B29. Jadi kalau ini dihitung sama dengan tadi, kalau itu di enter sama dengan 67,7305. Nah, ini H2 kuadrat min H0 kuadrat. Nah, sekarang H2 kuadrat berapa? 10. Sekarang dicoba dipindah ruas. 10 kuadrat 100. Berarti min H0 kuadrat sama dengan 67 min 100. Min H0 kuadrat sama dengan 67 min 100 sama dengan min 32,2629. Jadi H0 sama dengan plus 32,2695, atau H sama dengan H0 sama dengan akar dari 32 ini, sama dengan 5. Nah, kan cepat, langsung ketemu. Nah, cuman ini cara menghitung dengan
komputer. Nah, Anda saat ujian nggak bisa. Kalau membuat tugas, bisa dengan cara komputer. Tapi kalau mengerjakan ujian tidak bisa, harus ditulis tangan, menghitung dengan kalkulator. Tidak boleh menggunakan komputer. Apalagi diketik, nggak boleh, harus pakai tangan sendiri. Kemudian yang ini sumur dalam. Sumur dalam ini sumur artesis. Nah, lapisan aquifer terkekang setebal 37,5. Nah, ini juga harus digambar, tebal 37,5 mana ini. Lapisan aquifer terkekang setebal 3,5, 37,5 ini tebal ini. Kemudian berada 50 meter di bawah muka tanah. Nah, ini di bawah 50 meter muka tanah. Nah, ini 50 meter ini. Sumur percobaan SP dibuat dengan diameter 0,65. Jadi sumur percobaan ini SP ini 0,065. Aquifer dipompa dengan debit tetap 115 liter per detik. Setelah terjadi keseimbangan, equilibrium, tercatat pada sumur observasi pertama SO1, kedalaman airnya 4 meter dari muka tanah. Dan sumur observasi kedua 3 meter dari muka tanah, min 3 meter dari muka tanah. Jarak X1 ini adalah jarak sumur pemeriksaan terhadap sumur percobaan. Itu berjarak 6 meter. Dan sumur percobaan, sumur observasi kedua dengan sumur percobaan berjarak X2 sama dengan 65. Hitung muka air di sumur percobaan. Kedalaman muka air ini. Nah, yang dihitung kedalaman muka air dari muka tanah berarti S0. Nah, kalau kedalaman dari lapisan aquifer berarti H0. Nah, jadi jawabnya bebas, bisa yang dari atas, bisa yang di bawah. Kalau ini yang ditanyakan kedalaman muka air di sumur percobaan. Ya, tidak ada harus dari lapisan aquifer atau dari atas. Tidak ada ketentuan, jadi bebas menjawabnya. Nah, harus digambarkan aquifer terkekangnya seperti ini. Demikian juga ini pompanya di sini ada gambar pompanya, debit mesinnya ini kurang. Kemudian ada jarak X1, itu sumber pemeriksaan 1. Muka air, kalau pas muka air berarti di sini S01. Ya, terus kedalaman ini H1. Di sumur pemeriksaan 2 ini S02. Ke bawahnya sampai bawah sini adalah H2. Jadi H2 ditambah S02 sama dengan 50. Tadi 50 meter di bawah muka air tanah, aquifer terkekangnya. Nah, jadi harus bisa menggambarkan seperti ini. Jadi kira-kira akan seperti ini kalau dipompa terus menerus itu muka airnya akan seperti ini. Jadi muka air tidak boleh melinggok-linggok, nggak boleh. Bergoyang nggak boleh, harus semut. Seperti parabola semut. Seperti ini. Nah, kemudian di bawah ini sumber airnya ada di aquifer ini, berarti sumber airnya dari sini. Kalau tadi yang air dangkal tadi ada di atas, karena air dalam, air artesis ada di bawah. Nah, ini lapisan kedap air yang di arsir ini. Nah, sekarang hitungannya seperti apa? Hitungannya seperti ini. Nah, rumus sumur debit pemompaan sumur terkekang dengan sumur dangkal berbeda rumusnya. Kalau rumus air dangkal, sumber air dangkal itu hanya kuadrat. Kalau sini, kalau diuraikan secara matematika hanya tidak kuadrat. Nah, jadi Q sama dengan 2VK
kali H2 min H1 per ln X2 min per X1. Kalau tadi Q sama dengan VK H2 kuadrat min H1 kuadrat per ln X2 per X1. Ya beda, itu bisa dijabarkan dengan matematika. VK ini yang sumur dangkal seperti ini. Yang sumur dalam ininya enggak kuadrat tapi sini ada 2. Nah, sesuai dengan penjabaran rumusnya lihat di teori. Nah, ini juga mencari K. K tinggal balik saja. Nah, X1, X2 diketahui. Berarti ln X1 per X2 bisa dihitung. H1 dan H2 diketahui bisa dihitung dari S0. S0 dan kedalaman sumber artesis di bawah muka air tanah. Di bawah muka tanah, bukan muka air tanah. Nah, jadi H0, H1 dan H2 bisa dihitung. Ini X1, X2, X1 6 meter, X2 65. H1 50 min 4. H2 50 min 3. Jadi bisa dimasukkan nilai K-nya dihitung. K sama dengan 2 kali 3,14. Nah, ini Q 0,115 kali ln 65 per 6. 65 per 6 per 2 pi. 2 pi 2 kali 3,14 per lagi Z. Z itu ketebalan aquifer. Tadi berapa? 37,5. Ya ini 37,5. Nah, kali H2 min H1. Kalau dihitung ini ketemu ini 0,00116 meter per detik hanya. Nah, sehingga bisa dihitung H2 min H1. Ini H2 min H0 juga boleh. Kalau H2 min H0 berarti ln-nya X2 per X0. Hanya itu aja. Nah, jadi X0-nya setengah dari diameter jari-jari. Sehingga langsung ketemu H2 min H0 sama dengan ini dimasukkan matematikanya, dihitung. Kalau dihitung ketemunya ini 50 min ini H2 50 min 3. 3 itu S0, 50 itu ketebalan lapisan aquifer dari muka tanah. Kemudian min H0, H0 itu 50 min S0, S0-nya belum tahu. Nah, 50-nya itu ketebalan kedalaman aquifer di bawah muka tanah. Jadi 50 min 50, 0. Sekarang min S0 berarti plus min 3, jadi S0 min 3. S0 min 3 sama dengan ini, sama dengan ln X2 per X0 dibagi 2 pi KY. Kalau dihitung sama dengan 2,22373. Jadi S0 sama dengan 2,22373 ditambah 3 pindah ruas. 3-nya min ini pindah ruas sana. Plus. Jadi 5,2373 meter dari permukaan tanah kedalaman air di sumur pemeriksaan. Nah, atau H0 sama dengan 50 dikurangi S0 sama dengan 44,77427 sama saja.
Nah, kira-kira seperti itu. Yang ini juga sama, ini soal tahun berbeda, sama perhitungannya. Oke, saya kira itu yang kemarin dijelaskan kuliah secara langsung itu ternyata videonya nggak bisa dibuka. Videonya itu nggak bisa dibuka. Saya nggak tahu videonya kok nggak bisa dibuka. Ada videonya tapi nggak bisa dibuka. Maka saya ganti video ini. Mudah-mudahan. Sedangkan yang satunya, yang routing waduk, itu bisa dibuka. Jadi tidak perlu saya buatkan lagi. Oke, saya kira itu. Ini boleh untuk latihan, untuk tugas boleh. Nah, tugas kemudian divideokan boleh. Tetapi kalau ujian tidak boleh. Tidak boleh menggunakan ini. Ujian harus ditulis tangan. Kalau video, kalau tugas boleh, tapi harus ada tampak wajah, harus ada mukanya kelihatan. Oke, saya kira itu yang uh, perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan berguna ujiannya bisa sukses, nilainya baik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.